ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas materi mengenai perpindahan kalor. Kalau kita berbicara mengenai perpindahan kalor itu tidak lepas dari yang namanya suhu dan panas. Oke, sekarang Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah sakit demam? Pernah, Bu. Ya, kalau kalian demam itu selain minum obat untuk menurunkan demamnya, biasanya di apa lagi? Dikompres. Dikompres ya. Jadi salah satunya itu dikompres untuk menurunkan demam. Nah, dikompresnya itu pakai air dingin atau air hangat? Air dingin, Bu. Air dingin. Ada yang bisa jelaskan kenapa pakai air dingin? Supaya panas yang di tubuhnya kita itu, Bu, pindah ke air dingin yang dipakai kompres. Iya, benar sekali ya. Jadi agar panas yang ada di tubuh kita itu bisa berpindah ke air dingin yang digunakan untuk mengompres kita tadi. Nah, kalau sudah selesai dikompres, bagaimana dengan suhu tubuh kalian? Turun, Bu, suhunya. Suhunya turun. Kalau suhunya turun, masih panas atau tidak? Tidak, Bu. Ya, kalau begitu antara suhu dan panas ini sama atau tidak? Tidak, Bu. Berbeda ya, jadi antara suhu dan panas. Suhu dan panas ini itu dua hal yang berbeda. Nah, ada yang bisa jelaskan apa perbedaan antara suhu dan panas? Ketua kelasnya mungkin? Iya, Bu, kalau panas itu energi yang berpindah. Nah, kalau suhu itu derajat yang menyatakan panas. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian bahwa suhu itu adalah derajat yang menyatakan suatu panas, sedangkan panas itu adalah energinya yang berpindah. Nah, jadi dari sedikit pengantar mengenai suhu dan panas tadi, maka tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 6. Kalian catat ya. Ya, Bu. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada materi perpindahan kalor. Sudah ditulis semuanya? Sudah, Bu. Oke. Oke, jadi tujuannya itu yang pertama menjelaskan pengertian suhu dan kalor, lalu mendefinisikan perbedaan antara suhu dan kalor, lalu yang ketiga mendefinisikan proses perpindahan kalor, mengetahui alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kalor, menganalisis pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, serta melakukan percobaan sederhana mengenai perpindahan kalor. Nah, sebelumnya Ibu mau bagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi kelompok 1 yaitu Nur Almi dan Nur Hidayah. Kelompok 2 ada Andaniani. Mungkin bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan pada kalian.
sekali pertanyaannya. Jadi Ibu jelaskan sedikit mengenai perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi ini. Kalau konduksi itu perpindahan kalor melalui suatu zat yang tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Nah, sedangkan perpindahan secara konveksi itu perpindahan kalor melalui suatu zat yang tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Sedangkan kalau perpindahan secara radiasi itu dia perpindahan suatu zat tanpa melalui zat perantara, seperti itu. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana terkait materi yang ditanyakan oleh teman kalian tadi, yaitu mengenai perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, minggu kemarin Ibu sudah sempat bagikan video mengenai percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Sudah dinonton semua videonya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jadi kalau sudah dinonton videonya pasti kalian sudah mengerti bagaimana prosedur kerjanya, karena yang akan kita lakukan ini sama persis dengan yang ada di video tersebut. Di sini Ibu sudah siapkan alat-alatnya, jadi kalian bisa merangkai ya. Jadi di sini ada sendok, sendok logam ya, dan lilit. Jadi untuk kelompok 1 melakukan percobaan konduksi, dan untuk kelompok 2 silakan lakukan percobaan secara radiasi. Secara konveksi, maaf. Ya, Bu. Oke, jadi yang sudah nonton videonya pasti sudah mengerti ya bagaimana cara kerjanya. Ya, Bu. Ibu mulai, Bu. Ya, yang lain mengamati dan yang lain silakan mengisi LKPD-nya bagian analisis dan kesimpulan. Nanti setelah selesai itu, kalian akan presentasikan hasil percobaan kalian di depannya. Ya, Bu. Ibu sudah, Bu, di dulu ini. Iya, kalau sudah selesai silakan dimatikan dan matikan ini dan rapikan kembali alatnya. Silakan simpan di kotak yang warna kuning itu ya alat-alatnya. Jangan lupa diisi PPD-nya bagian analisis dan kesimpulan. Ya, Bu. Iya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1 tadi percobaannya konduksi ya? Iya, Bu, konduksi. Oke.
Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 silakan perwakilan kelompoknya untuk presentasikan hasil dari percobaannya. Nanti kelompok 2 atau yang percobaan konveksi silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan mengenai percobaan konduksi. Ke depan, Bu. Iya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini analisis yang pertama yaitu apa yang dapat Anda amati pada percobaan tersebut. Kami itu percobaan konduksi. Panas merambat melalui sendok logam ke kepingan lilin yang merekat. Kepingan lilin yang paling dekat api akan paling cepat lepas dari sendok dan disusul oleh kepingan lainnya yang agak jauh lalu yang paling jauh. Jadi pada percobaan ini peristiwa konduksi terbukti pada panas yang merambat melalui sendok logam. Dan yang kedua yaitu mengapa hal tersebut dapat terjadi pada percobaan yang telah kami lakukan. Karena pada percobaan konduksi hal tersebut dapat terjadi karena adanya panas yang merambat melalui sendok logam menuju kepingan-kepingan lilin yang direkatkan pada sendok logam tersebut. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Yang keempat, berikan masing-masing contoh dari konduksi. Contoh konduksi saat air mendidih. Nyala api menghantarkan kalor ke wadah dan setelah beberapa saat memungkinkan air menjadi panas. Sekian. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi dari percobaan itu tadi, apa yang kalian dapat simpulkan? Simpulannya itu terletak pada apa itu konduksi. Konduksi itu perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Oke, silakan duduk kelompok 1. Jadi kelompok 2 silakan. Sudah selesai diisi? Iya Bu, sudah. Ya, kalau begitu silakan bacakan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 ingin membacakan hasil percobaan konveksi. Nah, pada analisis nomor 1, apa yang dapat saya ketahui, apa yang dapat saya amati pada percobaan tersebut. Nah, saya melakukan percobaan konveksi di mana udara panas dari pembakaran mengalir ke atas, sehingga kepingan lilin meleleh karena terkena udara panas, dan sendok pun menjadi panas karena terkena udara panas. Jadi, pada percobaan ini, peristiwa konveksi terbukti pada saat panas mengalir bersama dengan udara yang bergerak, yang menyebabkan lilin serta sendok menjadi panas. Sedangkan nomor 2, mengapa hal tersebut dapat terjadi pada percobaan yang telah saya lakukan? Nah, percobaan ini terjadi karena panas mengalir bersama dengan udara yang bergerak. Kemudian apa yang dimaksud dengan konveksi? Konveksi yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Kemudian berikan masing-masing contoh dari konveksi. Contoh konveksi itu adalah perpindahan panas kompor. Adapun kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan yaitu pengertian tentang konveksi yang menyatakan bahwa konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Ya, terima kasih. Itu tadi hasil presentasi dari percobaan konveksi atau percobaan kelompok 2. Untuk kelompok yang melakukan percobaan konduksi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, Bu. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Terima kasih Bu. Ya. Jadi dari percobaan tadi kita bisa melihat pembuktian mengenai perpindahan secara konduksi dan konveksi. Nah, mungkin cukup sekiannya pertemuan kita pada hari ini.
sebelumnya Ibu mau review kembali dulu pengetahuan kalian mengenai pertemuan kita kali ini. Ibu mau tanya satu-satu ya? Andan, apa itu yang dimaksud dengan suhu? Suhu itu menyatakan suatu derajat dari panas. Ya, benar sekali. Nur Almi, apa yang Anda ketahui mengenai perpindahan secara konduksi? Perpindahan secara konduksi yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Ya, benar sekali. Nur Hidayah, bagaimana proses perpindahan secara konveksi? Proses perpindahan secara konveksi itu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Oke, jadi Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi perpindahan kalor. Dan jangan lupa minggu depan kita akan masuk pada materi teori kinetik gas. Ibu harap sebelum kita masuk pembelajaran teori kinetik gas, kalian pelajari terlebih dahulu sedikit konsep mengenai teori kinetik gas. Jadi agar pada saat kita masuk nanti kalian sudah ada sedikit pemahaman mengenai teori kinetik gas tersebut. Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam